Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi peluang, di mana kita akan memperdalam lebih lanjut tentang fungsi distribusi peluang dan fungsi distribusi kumulatif untuk variabel acak. Oke, untuk distribusi peluang variabel acak diskrit, saya ingin ulas sedikit agar ada kesamaan pemahaman, di mana distribusi peluang variabel acak diskrit adalah cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, notasinya untuk peluang nilai variabel acak X, katakanlah F kecil X atau Px sama dengan X kecil. Nah, di sini ada F kecil, nanti ada F besar. Kalau F kecil itu adalah untuk notasi peluang nilai variabel acak X, sedangkan nanti F besar adalah untuk peluang kumulatifnya. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, kemudian grafik atau diagram, biasanya diagram batang, dan fungsi. Kemudian sifatnya, ingat sifat peluang variabel acak diskrit bahwa nilai fx-nya itu kisaran 0 sampai dengan 1. Jadi fxi-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Untuk i 1, 2, 3, 4 sampai dengan n, tergantung daripada indeksnya ya. Xi di sini maksudnya x1. X1 itu bisa aja 0, bisa aja 2, bisa aja 3 dan seterusnya. Yang penting X1 itu maksudnya untuk X yang ke-1. X2 adalah untuk X yang kedua dan seterusnya. Nah, sehingga nilainya, jumlah seluruhnya atau sigma dari fxi-nya untuk I 1 sampai dengan N itu identik dengan F1 tambah F2 tambah F3 sampai tambah Fn, itu nilainya harus 1. Gitu ya, jadi sifat peluang variabel acak diskrit, nilai peluangnya kisaran 0 sampai dengan 1, mulai dari 0 sampai dengan 1. Lalu nilai kumulatifnya atau jumlahnya itu adalah 1. Sebagai contoh misalkan gini. Misalkan X menyatakan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Jadi kalau misalkan uang logam dilemparkan, itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau enggak sisi angka, sisi gambar. Kalau dilemparnya 3 kali, otomatis memungkinkan muncul ketiganya angka, 1 angka, 2 angka, dan 3-tiganya angka. Nah, kalau misalkan X menyatakan sisi gambar, berarti X itu bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, bisa bernilai 3. Nah, sehingga kita bisa menyajikan untuk nilai-nilai variabel acak X itu adalah demikian. Nah, untuk 0 itu maksudnya angka semua. Jumlahnya ada 1. Sedangkan untuk 1 X-nya itu bisa angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Itu jumlahnya ada 3. Lalu untuk X2 itu maksudnya gambarnya ada 2. Jadi angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Dan jumlahnya ada 3. Banyaknya anggota ada 3. Sedangkan ketiga-tiganya gambar itu maksudnya X sama dengan 3, itu tiga-tiganya gambar. Total ada 1. Nah, menentukan banyaknya, kalau misalkan X-nya 0, itu kalian boleh juga menyatakan dengan ini adalah 3 kombinasi 0. Gitu ya. Jadi nilai 1 itu beroleh dari saat X-nya 0, berarti 3 kombinasi 0. Lalu 3 itu berasal dari 3 kombinasi 1. Artinya berarti nilai gambarnya 1. Kalau X-nya 2, berarti nilai gambarnya 2, banyaknya adalah 3 kombinasi 2. Kemudian kalau 3-tiganya gambar, berarti 3 kombinasi 3. Totalnya ada 1. Nah, sehingga semuanya kemungkinan-kemungkinan ini ditotal semua, itu namanya NS. NS-nya berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti ada 8. Atau boleh juga
karena uang keping logam itu ada 2 sisi, dilempar 3 kali, berarti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3, juga 8. Jadi untuk menentukan ruang sampel, bisa dicacah satu-satu, bisa juga dengan menggunakan 2 pangkat N. Nah, untuk cara menghitung peluang untuk setiap nilai X, jadi karena tadi untuk N1 itu adalah 3 kombinasi 0, artinya saat X-nya 1, ada 1. Kemudian N2 itu adalah 3 kombinasi 1, ada 3. Kemudian N3 tadi adalah 3 kombinasi 2, ada 3 juga. Kemudian N4 berarti 3 kombinasi 3, ada 1. 1 di sini adalah untuk acaknya 0, artinya semuanya angka. Ini adalah untuk 1 gambar, ini adalah untuk 2 gambar, ini adalah untuk 3 gambar. Di mana X menyatakan adalah banyak muncul gambar. Jadi banyak muncul gambar di permukaan, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa. Nah, bagaimana menentukan peluangnya? Nah, untuk X0 itu artinya F0. Maka peluangnya berarti PX0. Nah, nilainya adalah N1 banding NS. Tadi NS jumlahnya adalah 2 pangkat 3 ya. 8 atau boleh juga berasal dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi F0 untuk PX0 itu adalah 1/8. Kemudian F1 itu artinya untuk PX sama dengan 1, nilainya adalah 3/8. Gitu kan? Ini N2 maksudnya ya. Kemudian untuk F2, PX2 itu berarti nilainya adalah 3/8. Ini juga 3/8 dong ya. Ini 3/8. Kemudian F3 untuk X sama dengan 3 juga 1/8. Nah, jadi total semuanya kalau kalian mau hitung bahwa jumlah semuanya untuk FXI I1 sampai dengan 3 itu berarti mulai dari F0, kemudian F1, F2, dan F3 itu total harus 1. Jadi 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 itu totalnya adalah 1. Harus 1. Gitu ya? Nah, itu cara menghitungnya. Nah, hasil hitungan ini bisa disajikan dalam 3 kemungkinan. Bisa disajikan dengan tabel, bisa disajikan dengan grafik atau diagram, bisa juga dengan fungsi. Nah, untuk penyajiannya dengan tabel misalkan. Tadi X-nya itu mulai 0, 1, 2, 3. Maka Fx0 berarti 1/8, Fx1 3/8, Fx2 3/8, Fx3 1/8. Kemudian kalau kita sajikan dengan grafik, karena di sini peluangnya ada 2 kemungkinan, yaitu 1/8 dan 3/8, berarti kita bagi 3 aja. 1/8, 2/8, 3/8. Nah, untuk 0 dia 1/8 dan X3 ya. X0 dan X3 nilainya 1/8. Kemudian X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 nilainya 3/8. Jadi grafiknya kurang lebih demikian. Sedangkan kalau misalkan dibuat fungsi, nah fungsinya ada 3. Fx sama dengan 0 untuk X selain 0, 1, 2, 3. Kemudian Fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Fx sama dengan 3/8 untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, ini adalah distribusi peluang variabel acak yang disajikan dengan tabel, kemudian diagram, dan fungsi. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana kumulatifnya. Secara kumulatif, fungsi distribusi kumulatif untuk variabel acak diskrit
kita coba definisikan dulu bahwa peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan nilai X kecil ditulis dengan F besar X. Ya, F besar X sama dengan P X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, nilai F besar X dinamakan fungsi distribusi kumulatif. Nah, kumulatif itu berarti peluangnya kurang dari ya sama dengan. Jadi untuk menyatakannya, misalkan untuk X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki nilai peluang FC, maka nilai F besar C atau frekuensi distribusi kumulatifnya atau fungsi distribusi kumulatifnya adalah bisa dinyatakan dengan Px kurang dari sama dengan C. Itu artinya sigma jumlah untuk 0 sampai dengan C. Kalau misalkan mulai dari 0 ya. F0 tambah F1 tambah F2 sampai tambah FC. Ini kalau X-nya mulai dari 0 ya. Kalau X-nya mulai dari 1 ya F1, F2 dan seterusnya. Nah itu kumulatif. Jadi kumulatif itu jumlah. Ya, atau nilai peluangnya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah dari soal yang tadi, yang mana pelemparan sekeping uang logam dilempar sebanyak 3 kali, kita bisa membuat distribusinya. Jadi distribusinya untuk F0 besar itu Px kurang dari 0. Artinya berarti hanya F0. F0 itu nilainya tadi 1/8. Lalu F besar 1 artinya peluang X kurang dari sama dengan 1. Berarti terdiri dari F0 dan F1. F1-nya 3/8, jadi 1/8 tambah 3/8, 4/8. Atau disederhanakan setengah. Lalu F besar 2 artinya peluang X kurang dari sama dengan 2, maka dijumlahkan dengan F kecil 2. Jadi F0 tambah F1 tambah F2. Maka ditambah lagi F2-nya 3/8 sehingga menjadi 7/8. Nah, F besar 3 berarti peluang untuk X kurang dari sama dengan 3. Berarti semuanya dari kemungkinan X itu 0, 1, 2, 3. Berarti totalnya adalah 1. Nah, kalau kita buat ke dalam tabelnya, berarti tabelnya adalah mulai dari 1 kan ya. Jadi kalau dengan tabel 1, 2, X0, 1, 2, 3-nya, F0 berarti 1/8 sama dengan F0. F besar 1 itu artinya F0 kecil tambah F1 kecil. Jadi 1/8 tambah 3/8. 4/8 atau setengah. Kemudian F besar 2 itu artinya F kecil. Jadi F besar 2 kalau mau saya tuliskan. Jadi F besar 2 itu artinya F0 tambah F1 tambah F2. Gitu ya. F0-nya adalah 1/8. F1-nya adalah 3/8. F2-nya juga 3/8. Jadi F2 itu adalah 7/8. Tadi sudah dihitung ya. F3 berarti tambah lagi 1/8. Jadi 1. Nah, sehingga grafiknya berbeda dengan yang tadi. Dengan demikian nilai F0 itu artinya Px kurang dari 0. Berarti X-nya mulai dari 0 ke kiri. Nah, kirinya kan tidak ada. Kemudian F1 itu berarti artinya F0 dan F1. Jadi F1 besar, F0 untuk X1. Jadi nilai X-nya mulai dari 0 ini. Nah, jadi ini X-nya mulai dari 0 sampai dengan 1. Tapi tidak pernah 1. Lalu yang ini berarti 1 sampai dengan 2. Jadi kurang dari 2. Yang ini berarti 2. Kurang dari 3. Yang ini berarti X lebih dari sama dengan 3. Ya. Nah, jadi ini grafiknya demikian. Jadi berupa fungsi tangga namanya. Ini fungsi tangga. Jadi untuk X 0 sampai dengan 1. Ini X0 sampai dengan 1. Nilainya adalah demikian. Jadi peluang untuk X
kurang dari sama dengan 1, itu artinya kan F0 ditambah F1. Sedangkan peluang untuk X kurang dari 0 itu artinya F0 saja. F0 berarti kan belum sampai ke 1. Jadi yang ini, yang bundaran kosong itu maksudnya tidak sampai 1. Jadi baru mendekati 1. Yang ini 1 sampai mendekati 2. Yang ini 2 sampai mendekati 3. Yang ini 3 ke kanan. Gitu ya. Itu kalau disajikan dengan grafik. Kalau dengan fungsi, berarti F besar 0 itu mulai dari 0, kemudian 1/8, 1/2, 7/8, dan 1. Sehingga F0 itu yang kurang dari 0, sedangkan F sama dengan 1/8 itu untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Kemudian F setengah itu untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Kemudian X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, 7/8. Sedangkan Fx sama dengan 1 itu untuk X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Itu penyajian dengan fungsi. Nah, sekarang bagaimana hubungannya? Nah, hubungan fungsi distribusi peluang dengan fungsi kumulatif pada variabel acak diskrit ini. Nah, di sini dicontohkan misalkan distribusi peluang variabel acak diskrit X sebagai berikut. Berarti di sini kita punya data bahwa sigma dari Fx I untuk Xi 0 sampai dengan N itu harus 1. Nah, dengan demikian untuk kasus ini berarti F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 itu harus 1. Maka 1/3 ditambah K/9 ditambah 2K plus 1/18 ditambah 1/6 harus 1. Ada 1/3, ada 1/9, ada 1/18, berarti kita kalikan 18 aja semua. Biar penyebutnya hilang. Kali 18 berarti 6, kali 18 berarti 2K, kali 18 berarti 2K plus 1, kali 18 berarti 3, kali 18 berarti 18. Jumlahkan, K-nya ada 4, kemudian 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10, sama dengan 18. Berarti 4K adalah 8, gitu ya. Berarti K-nya 2. Oke. Nah, maka tabel kumulatifnya, tabel untuk fungsinya, fungsi distribusi peluangnya, berarti mulai dari 0 itu berubah sekarang. Jadi kalau misalkan kita asumsikan X-nya 4, ini kita nyatakan 6/18 saja ya, dibuat per 18 biar mudah dibuat grafiknya. Kemudian untuk ini 3 ya. Untuk 4 berarti 4 ya, 4/18 karena ini 2K. Kemudian untuk 5 berarti 5/18, 5/18. Kemudian untuk 6, 1/6 itu adalah 3/18. Nah, total semua harus 1 kan? Nah, 6 tambah 4 tambah 5 tambah 3 itu 18 itu 1. Nah, berarti kalau kita buat ke dalam grafiknya, kalau dibuat ke dalam grafiknya, berarti untuk 3 nilainya 6/8 ya. Berarti ini 6. Tertinggi berapa? 5 ya. 6 ya. 6. 3 misalkan. Ini 6/18. Kemudian berarti nilainya di atas ya. Ini untuk 3. Kemudian yang kedua 4. Nah, ini 4.
per 18. Kemudian 5 per 18. Dan terakhir adalah 3 per 18. Gitu ya. Ini adalah X. Ini adalah Fx. Gitu ya. Ini maksudnya fungsinya. Nah, sekarang bagaimana dengan hubungannya dengan kumulatif? Jadi kalau seandainya Fx itu artinya Px kurang dari sama dengan C, maka definisinya adalah F0, F1, dan seterusnya sama dengan Fc gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi untuk X sama dengan 3, kemudian 4, 5, dan 6, kemudian nilai F3-nya adalah 6 per 18, kemudian F4-nya adalah 5 per 18, kemudian F5-nya adalah 4 per 18, dan F6-nya adalah 3 ya, 3 per 18. Nah, dari sini kalau ada pernyataan F3 itu artinya hanya F3 saja. Tapi kalau misalkan F5 itu artinya berarti F3 ditambah F4 ditambah F5. Nah, kalau gitu, yang ini namanya F4. Gitu ya. Ditambah F5. Nah, dengan demikian, maka F kecil 5 itu identik dengan F5 besar dikurangi F4. F4 besar ya. F besar 4. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan dari fungsi kumulatif dengan fungsi peluang distribusinya. Jadi F kecil 5 sama dengan F besar 5 dikurangi F4. Sehingga kalau gitu X misalkan ini berarti sama saja dengan Fx dikurangi Fx min ya. Min 1. Kalau seandainya dia berselisih 1 ya. Atau artinya kalau misalkan di sini Fxi berarti yang di sini adalah Fxi dikurangi Fxi min 1. Gitu ya. Jadi urutannya adalah demikian. Jadi kalau seandainya Fx3 itu sama saja dengan Fx3 dikurangi Fx2. Gitu ya, kurang lebih ya hubungannya. Nah, sehingga kalau misalkan dari contoh yang tadi kita ingin membuat distribusinya, distribusi kumulatif, yaitu 3, kemudian 4, 5, dan 6. Jadi F3 berarti hanya 6 per 18. F4 berarti F3 kecil tambah F4 kecil berarti 11.
per 18. F5 berarti tambah 4. Jadi 15 per 18. F6 berarti tambah 3 per 18. Jadi 1. Gitu ya. Nah itu kalau kumulatifnya. Jadi kalau dari tabel ini misalkan berapakah F4, maka kalian tinggal lihat di sini. 11 per 18 dikurangi 6 per 18. Jadi 5 per 18 gitu ya. Itu F4. Kalau ditanya F5, F5 lihat di tabel ini. Berarti F besar 5 dikurangi F4. Berarti 15 per 18 dikurangi 11 per 18. Berarti 4 per 18 gitu ya. 4 per 18. Oke, bisa dimengerti? Oke, itulah hubungan antara fungsi distribusi, peluang distribusi variabel acak diskrit dengan fungsi kumulatif ya. Distribusi variabel acak diskrit. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.